Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Putri Arigeti dengan NIM 211101040035. Di sini saya akan menjelaskan materi hadis tentang pendidik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hadis Bukhari nomor 4639, yang artinya, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Abu Abdurrahman membacakan Al-Quran pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini. Analisis sanad dari hadis Bukhari nomor 4639. Yang pertama, Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah sebagai sahabat. Yang kedua, Abdullah bin Habib bin Rabi'ah sebagai tabi'in, Sa'ad bin Ubaidah sebagai tabi'in, Alqamah bin Marsad sebagai tabi'in, Syu'bah bin Al-Hajjah bin Warad sebagai tabi'ut tabi'in, dan yang terakhir Hajjaj bin Al-Minhal sebagai tabi'ut tabi'in. Analisis matan dari hadis Bukhari nomor 4639 dapat dipahami bahwa belajar saja merupakan suatu kebaikan, apalagi belajar kemudian mengajarkannya atau mengamalkannya. Itu lebih baik, karena mengajarkannya atau mengamalkannya itulah pembelajaran yang sebenarnya. Analisis rawi dari hadis Bukhari nomor 4639 kita temukan pada kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari yang bernama Sahih Bukhari. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis Abu Daud nomor 417, yang artinya, perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya. Analisis sanad dari hadis Abu Daud nomor 417. Sabra bin Ma'bad bin Aus saja sebagai sahabat, Arabi bin Sabrah bin Ma'bad sebagai tabi'in, Abdul Malik bin Arabi bin Sabrah sebagai tabi'in, Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf sebagai tabi'ut tabi'in, Muhammad bin Isa bin Najih sebagai tabi'in. Analisis matan dari hadis Abu Daud nomor 417. Hadis ini merupakan perintah bagi para orang tua atau wali. Perintah ini bersifat wajib dan ada juga yang mengatakan sunnah. Orang tua atau wali berkewajiban untuk mengajari anaknya segala hal yang berkaitan dengan kewajiban sholat, seperti syarat dan rukun-rukunnya, dan memerintahkan untuk mengerjakannya. Analisis rawi dari hadis Abu Daud nomor 417. Kita temukan pada kitab hadis yang disusun oleh Imam Abu Daud yang bernama Sunan Abu Daud. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tafsir hadis dalam pendidikan. Di antara pemahaman yang salah dalam memahami hadis di atas adalah membatasi golongan manusia yang layak disebut sebagai orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya hanyalah sebatas orang yang mempelajari dan mengajarkan huruf dan lafaz Al-Quran, tajwid, dan ilmu qiraahnya semata. Ini adalah sebuah keyakinan yang salah. Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa usia mengajarkan anak belajar agama atau sholat ketika sudah umur 7 tahun. Tugas belajar mengajar adalah tugas suci dan tugas kewajiban bagi semua orang. Orang yang belum tahu ilmu, tugasnya wajib mencari atau belajar dari orang yang berilmu, dan tugas orang berilmu adalah mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum tahu. Seorang guru tentu sangat berkontribusi dalam mengajarkan Al-Quran dan sholat kepada peserta didiknya. Seorang anak selain mendapatkan didikan dari orang tua dan lingkungan, namun juga perlu mendapat didikan yang baik dari seorang guru. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.